Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa bangun, masih bisa bernapas, diberikan nafas kehidupan oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami pada pagi hari ini. Kami yang sudah menyiapkan diri untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang kehadapan-Mu mau bersekutu dengan-Mu, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kiranya firman-Mu, air yang hidup itu, akan memberkati kami semua, melimpahkan kami lewat firman-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas setiap diri kami, sehingga kami merasakan lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang siap memulai peribadahan kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk semua. Shalom, sekali lagi senang bisa mendapat kesempatan ya untuk melayani semua saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Nah, saya percaya bahwa tidak ada firman Tuhan yang tidak akan memberkati bagi setiap telinga nih yang mau mendengarnya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, yuk saya mengajak semua, mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersekutu dengan firman-Nya. Nah, renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini, saya beri tema memanfaatkan kesempatan, yang nantinya saya ambil dari kitab Yunus ya, di pasal 3, yaitu tentang bertobatan Niniwe. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saya yakin, nah kita semua pasti sering mendengarkan kata kesempatan. Dan pastinya kita sendiri juga sering menggunakan kata kesempatan itu dalam obrolan atau percakapan kita sehari-hari dengan orang-orang yang kita temui. Sedangkan arti kata kesempatan itu sendiri artinya adalah peluang. Nah, dengan tema hari ini yang berjudul memanfaatkan kesempatan, berarti kita disuruh untuk memanfaatkan peluang. Lalu kesempatan apa nih yang harus kita semua manfaatkan dengan baik? Peluang apa nih yang harus kita semua yang ada di sini manfaatkan dengan baik? Nah, pernahkah dari kita semua yang ada di sini mempertanyakan persoalan mengapa setelah meninggal dunia tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat? Mengapa tidak ada lagi kesempatan untuk meminta ampun kepada Tuhan? Mengapa setelah meninggal dunia tidak ada lagi kesempatan untuk membereskan diri di hadapan Allah? Orang-orang yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk membereskan diri di hadapan Allah ini, juga orang-orang yang tidak akan diperkenankan mengabdi kepada Allah di kekekalan. Nah, kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia untuk bertobat dan membenahi diri hanya pada waktu masih hidup di bumi ini. Jadi, kalau sudah meninggal, seseorang tidak mendapat kesempatan lagi untuk bertobat dan membenahi dirinya. Nah, sebab kalau orang bertobat dan membenahi diri karena melihat dan merasakan kedahsyatan, melihat kemuliaan Allah di kekekalan, itu artinya pertobatannya itu tidaklah tulus. Karena dia sudah melihat betapa dahsyatnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa berkuasanya Allah di kekekalan. Makanya orang itu mau bertobat. Dan pertobatannya itu tidaklah tulus. Karena dia melihat dulu apa yang ada di Allah. Nah, itu adalah pertobatan dan pembenahan diri yang dipaksakan karena takut akan Allah.
bukan pertobatan karena kesadaran diri, karena dia melihat betapa mulianya Allah, betapa berkuasa, betapa dahsyatnya Tuhan, dia menjadi takut akan Allah dan dia mau bertobat. Dan pertobatan itu dikarenakan dia takut akan Allah. Jadi bukan pertobatan karena dia sadar bahwa dia harus bertobat. Nah, ketika seseorang melihat kemuliaan Allah atau kedahsyatan Allah di kekekalan, tidak bisa tidak, orang akan takut, orang akan gentar, dan merasakan perasaan ngeri yang tidak terbayangkan pada saat sekarang. Tidak bisa tidak, orang akan meminta ampun atas setiap dosa yang pernah dilakukannya. Tetapi permintaan ampun di saat itu adalah permintaan ampun yang palsu, permintaan ampun yang tidak berkualitas karena tidak tulus juga. Kenapa tidak tulus juga? Karena mereka sudah melihat, sudah merasakan kedahsyatan dan kemuliaan Allah. Makanya mereka mau minta ampun. Jadi akhirnya permintaan ampun mereka menjadi tidak tulus dan tidak berkualitas di mata Allah. Nah, mestinya di bumi sekarang ini pada saat ketika Tuhan seakan-akan tidak ada, karena Tuhan itu roh, tidak terlihat secara mata jasmani kita. Nah, kita bersedia percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat itu. Kita mau bertobat dan membenahi diri. Nah, itu barulah percaya yang benar. Itu baru pertobatan dan pembenahan diri yang benar. Nah, bukan pada waktu ketika kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, baru menyatakan diri bertobat, Tuhan saya minta ampun, ampuni semua kesalahan saya, ampuni semua keburukan yang pernah saya lakukan. Nah, selama kita semua di sini masih bernafas, kesempatan untuk kembali kepada Allah, kesempatan untuk sadar, kesempatan untuk berbenah diri, kesempatan untuk bertobat, menjadi layak di hadapan Tuhan, masih ada dan terbuka. Ingat, selama kita semua masih mempunyai nafas kehidupan, kesempatan itu ada. Nah, lalu apa nih yang harus kita semua lakukan supaya kita tidak melewatkan kesempatan untuk bertobat yang masih Tuhan berikan kepada kita? Nah, agar kita semua tidak melewatkan kesempatan untuk bertobat, nah, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan agar peluang yang Tuhan berikan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi hal pertama nih yang harus kita lakukan adalah segera sadar. Di Yunus pasal 3 ayat 5, di kitab Yunus pasal 3 ayat 5 akan saya bacakan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saya bacakan sekali lagi. Di Yunus pasal 3 ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Nah, di ayat sebelumnya, yaitu di kitab Yunus pasal 3 ayat 4, dikatakan ketika Yunus memasuki kota Niniwe, dia mulai menyerukan kata-kata, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Nah, jadi ketika memasuki kota itu, Yunus langsung menyuarakan, menyerukan, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Dan seruan Yunus itu didengar oleh seluruh penduduk kota Niniwe. Nah, apa sih arti yang dikata-kata diserukan oleh Yunus tersebut? Nah, artinya dalam 40 hari lagi, Tuhan akan menghukum kota Niniwe
dan seluruh penduduk kotanya, karena kejahatan mereka yang besar di mata Tuhan. Nah, dari ayat ini ada makna lain yang bisa kita lihat. Di Yunus pasal 3 ayat 4 ini ada kata 40 hari lagi. Ada kata 40 hari lagi yang diserukan oleh Nabi Yunus, yang bisa kita pahami bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada seluruh penduduk kota Niniwe untuk bertobat dengan waktu selama 40 hari yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan kalau udah menghukum orang, nggak perlu Tuhan kasih pengumuman dulu. Misalkan, woi Foni, seminggu lagi saya akan hukum kamu, yang siap-siap gitu. Nah, kalau kita yang mendapatkan pengumuman seperti itu, pastinya hati ketar-ketir dong, gelisah tentunya, tidak bisa tenang. Udah pasti. Nah, ini ada makna lain berarti kalau sampai Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyerukan kepada mereka seluruh penduduknya bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditengah-balikan. Nah, kesempatan Tuhan berikan dan keputusan untuk memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik atau sebaliknya tetap kembali ke masing-masing orang. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe setelah mendengar peringatan dari Nabi Yunus tersebut? Nah, setelah mereka semua mendengar apa yang dikatakan Nabi Yunus, mereka percaya kepada Allah. Ingat kan yang tadi kita baca di Yunus pasal 3 ayat 5, di mana di kalimat awalnya adalah orang Niniwe percaya kepada Allah. Jadi setelah mendengar jadi sebelum Yunus menyerukan berangkat ke Niniwe, menyampaikan perintah Allah pada orang-orang Niniwe. Sebelumnya orang-orang Niniwe semua udah percaya pada Allah. Mereka udah percaya. Tetapi dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan marah. Dan Tuhan mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe untuk memperingati mereka bahwa Tuhan akan memberikan mereka hukuman. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Nabi Yunus, mereka percaya kepada Allah. Dan mereka juga percaya bahwa mereka semua akan binasa, kecuali bertobat. Nah, kemudian semua orang Niniwe, baik yang dewasa maupun yang muda, berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai ungkapan lahiriah pada saat itu dari pertobatan dan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Nah, jika Niniwe diberikan waktu 40 hari untuk bertobat, dan waktu 40 hari itu cukup bagi mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, maka seharusnya tiap-tiap hari yang Tuhan berikan bagi kita pun merupakan waktu yang cukup bagi kita semua untuk terus mengevaluasi diri. Nah, sehingga terus terjadi perubahan demi perubahan di dalam diri kita. Sehingga kita tidak hanya hidup dalam waktu yang lewat begitu saja tanpa ada perubahan hidup, melainkan dengan mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi diri kita tiap-tiap hari, kita akan terus mengalami perubahan hidup dan pertumbuhan rohani. Nah, oleh karena itu, kita harus segera sadar bahwa kesempatan untuk kita bertobat, bahwa kesempatan untuk kita kembali kepada Allah masih ada dan terbuka. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, kita semua harus segera sadar.
Nah, lalu hal kedua nih yang juga harus kita lakukan dengan cepat supaya tidak melewatkan kesempatan adalah menyesal. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 6 sampai 8, Yunus pasal 3 ayat 6 sampai 8 akan saya bacakan. Setelah sampai kabar itu pada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singsananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi kita bisa baca, kita lihat bahwa perintah yang Tuhan suruh Yunus sampaikan, yaitu 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang-balikan. Kabar itu telah sampai kepada Raja Kota Niniwe. Lalu apa yang Raja tersebut lakukan? Ternyata begitu mendengar kabar, Raja Niniwe langsung bertindak. Langsung turun dari kursi singsananya, jubah kebesarannya sebagai seorang raja ditanggalkan, langsung memakai kain kabung, dan langsung duduk di abu. Kita lihat bahwa di sini ada reaksi yang begitu luar biasa dari seorang raja, merespon dengan baik kabar itu. Dan dia juga atas memerintahkan para pembesarnya bahwa semua harus berlaku seperti itu. Semuanya harus, manusia dan ternak harus, semuanya harus tidak tanpa terkecuali. Baik tua dan muda, harus berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan menyeru dan memerintahkan masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, kalau kita baca lagi nih dengan keras Allah, mereka harus berseru dengan keras kepada Allah, haruslah masing-masing berbalik itu kayak kita balik badan, kita berdiri hadap depan. Ketika kita memutar badan kita hadap ke belakang, artinya kita memutar secara 180 derajat, itu artinya langsung terfull balik. Nah, sini kita bisa lihat itulah yang juga harus kita lakukan agar Tuhan melihat bahwa kita menyesal atas semua telah kita lakukan. Nah, ada sebuah ilustrasi yang akan saya gambarkan di sini, sampaikan di sini, dan ilustrasi ini ilustrasi yang sederhana ya. Nah, ada seorang murid yang malas, namanya Oti. Nah, selama belajar di kelas, si Oti ini nggak pernah memperhatikan guru yang sedang mengajar. Dia selalu sibuk sendiri, mau ngobrol sama temannya, bermain game di dalam kelas, pokoknya ada aja kerjaan si Oti, nggak fokus selama guru mengajar. Nah, ketika guru memberi tugas pun, si Oti ini tidak pernah mengajarkan PR atau tugasnya secara mandiri, melainkan dia selalu nyontek PR dan tugas yang dikerjakan oleh teman-temannya. Jadi dia nggak pernah bikin sendiri, itu dia selalu nyontek setiap harinya akan kerjaan teman-temannya. Nah, suatu hari ini, ketika ujian sedang berlangsung, si Oti nyontek. Ia meminta jawaban pada temannya. Nah, ternyata nih, perbuatan si Oti yang nyontek ketahuan oleh gurunya. Setelah ujian selesai, Oti dipanggil ke ruang guru. Nah, guru tersebut memberitahu Oti bahwa ujian kali ini Oti tidak akan mendapatkan nilai karena tahu nyontek. Nah, dia malah akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, setelah mendengar kata-kata gurunya, Oti ketakutan dan menangis. Dan dia menyesal telah menyontek saat ujian. Lalu Oti segera meminta maaf pada gurunya dan mengatakan dia menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Nah, lalu bagaimana respon gurunya atas sikap dari Oti barusan? Nah,
Gurunya memaafkan Oti dan menasihatinya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya. Dan gurunya memberikan kesempatan kepada Oti untuk membuktikan ucapannya untuk berubah. Namun, karena Oti udah ketangkep nih, nyontek, dia tetap menerima sanksi dari gurunya. Ujian kali ini dia tidak akan mendapatkan nilai. Nah, dia mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, nanti setelah ucapan dia mau berubah terbukti, baru gurunya akan memberikan penilaian ulang kepada si Oti. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini salah, kita harus dengan cepat segera berbenah diri sebelum semuanya menjadi terlambat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, di mana mereka menyesal dan berbalik dari semua tingkah lakunya yang tidak baik itu. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang adil. Kesempatan untuk bertobat Tuhan berikan pada semua orang. Nah, jadi semua orang mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi ingat, semua manusia itu mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Seburuk apapun kelakuan dan perbuatan kita, pada saat kita sadar, pada saat kita menyesal, dan berbalik meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kita yang buruk, peluang atau kesempatan kita untuk bertobat terbuka pada saat kita mau berubah. Jadi ayo, kita semua nih, termasuk saya sendiri, harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bertobat dengan benar dan sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang sangat baik ini ya, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian hal ketiga ini yang harus kita lakukan agar tidak melewatkan kesempatan adalah perubahan total. Nah, kita baca kembali di Yunus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Di kitab Yunus pasal 3 ayat 8 sampai 9 akan saya bacakan. Nah, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Bila berbicara tentang perubahan total, itu artinya adalah perubahan secara menyeluruh. Nah, jujur saja nih, jika kita berada di posisi menasehati orang untuk berubah, nah, itu adalah sebuah hal yang sangat susah untuk dikerjakan. Benar nggak saudara-saudara? Ya, menasehati orang agar orang itu berubah, itu perbuatan yang sangat susah untuk dikerjakan, saya akui. Nah, contoh gampangnya aja ya, ini ada contoh gampangnya aja, si A, dia ini didiagnosa mengalami penyakit yang namanya ada kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, terus dia juga mengidap ada diabetes, ada darah tinggi, komplit deh. Nah, oleh dokter nih, udah diberitahukan kepada si A nih untuk menjaga makan dan membatasi asupan makanan nih yang dapat menyebabkan penyakit yang ada di dalam diri si A itu bertambah parah. Nah, itu saran dokter. Nah, itu aja nih susah untuk dikerjakan sama si A. Kenapa? Alasannya ya karena makanan enak gak dapat ditolak katanya. Jadi si A ini katanya gini, hari ini puas-puasin makan dulu, besok baru mulai lagi atur asupan makanan sesuai yang dokter anjurkan. Nah, tuh kan,
Ada aja alasannya untuk membenarkan apa yang diperbuatnya. Nah, sehingga terlihat seolah-olah ini mah masalah kecil, masalah biasa sebenarnya. Nah, masalah ini hanya permasalahan kecil sebenarnya, dan juga tidak membuat orang bisa berubah loh secara total. Padahal itu adalah untuk kebaikan, untuk kesehatan tubuhnya sendiri. Benar nggak saran dokter untuk suruh dia jaga pola makan, jaga makanan, atau menghindari makanan-makanan yang dapat memicu penyakit yang bertambah parah? Itu aja dia nggak bisa lakukan. Itu padahal hal yang sangat sepele. Untuk kebaikan badannya sendiri, untuk kesehatan tubuhnya sendiri. Dia juga nggak mau kerjakan. Nah, apa yang si A lakukan adalah melewatkan kesempatannya untuk menjaga kesehatan tubuhnya, biar penyakitnya tidak bertambah parah. Nah, lalu dan jika si A tetap tidak mendengarkan nasihat dari dokter, apa yang dia tabur akan dituai di kemudian hari. Dan akhirnya si A menuai apa yang dia taburnya. Si A mengalami stroke. Yaitu akibatnya karena tidak mendengarkan saran dokter yang disuruh untuk menjaga pola makan dan hidup sehat sesuai jalan dokter. Semua dilanggar, semua tidak dilakukan. Nah, apabila si A mendengarkan nasihat dan melakukan anjurannya dokter, maka si A akan terhindar yang namanya terkena stroke. Meskipun yang dia idap itu tidak akan hilang di tubuhnya, tapi seenggaknya dia akan terhindar dari serangan stroke itu. Karena apa? Dia mengikuti anjuran dokter, dia mendengarkan nasihatnya, dia mau berubah. Dia mau berubah dari yang dulunya tidak menjaga makan, berubah menjadi berubah menjaga makannya, berubah menjaga pola hidupnya agar hidupnya lebih teratur dan lebih sehat. Itu semua untuk kebaikannya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ini hanya contoh sebagian kecil kasus yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada Yunus yang kedua kalinya. Nanti itu bisa dibaca ya di Yunus pasal 1 dan Yunus pasal 3. Nah, Tuhan memberikan perintah pada Yunus yang kedua kalinya dan memberikan kesempatan pertobatan bagi Niniwe. Itu adalah satu bukti kesabaran Allah. Satu bukti kesabaran Allah tidak cepat menghukum, namun ia merindukan pertobatan dan ketaatan. Keinginan Allah yang terutama ialah menunjukkan belas kasihan, bukan melaksanakan hukuman yang direncanakannya. Tuhan adalah Allah yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang berdosa yang sungguh-sungguh mau bertobat. Allah mau umatnya melakukan perubahan total dengan meninggalkan semua perbuatan dan kelakuan buruknya dan menjadi manusia baru yang seperti yang dikehendaki Allah. Dan Niniwe tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Mereka langsung memberikan respon dengan mengambil langkah untuk bertobat. Nah, seperti Niniwe yang sadar dan langsung melakukan perubahan. Tuhan juga menginginkan kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita sungguh-sungguh dan bertobat dari setiap jalan kita yang salah. Dan dengan demikian, kita boleh mengalami pengampunan dari Tuhan. Jangan lagi keraskan hati kita, karena nanti yang rugi bukan Tuhan, tapi kita yang tidak mau bertobat, kita yang tidak mau berubah, kita yang tidak menyesal, kita yang tidak mau sadar, kita yang rugi, bukan Tuhan. Nah, raih dan pergunakan kesempatan yang ada, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Ingat, penyesalan selalu datang belakangan. Kata-kata itu sering banget kita dengar. Jangan kata-kata itu terulang.
ambil kesempatan yang Tuhan berikan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai penutup renungan firman Tuhan hari ini, kembali kita sama-sama mengingat bahwa kita semua yang ada di sini harus bisa memanfaatkan kesempatan bertobat yang diberikan Tuhan dengan baik, yaitu melakukan 3 hal tadi yang saya jelaskan, itu sadar, menyesal, dan perubahan total. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang adil. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia dan ingin semua manusia selamat dari hukuman neraka. Ingat bahwa kesempatan untuk bertobat itu ada selagi kita masih hidup dan bernafas. Setelah kita sudah meninggal, maka kesempatan untuk bertobat itu telah hilang. Nah, jangan sampai kita melewatkan peluang untuk bertobat. Manfaatkanlah kesempatan untuk bertobat dengan sebaik-baiknya. Sekian renungan firman pada hari ini. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.